Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya mahasiswa dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya, Sebelumnya apakah benar dengan Mbak Kaila? benar Mbak. Baik, saya di sini ingin wawancara kepada Mbak Kaila mengenai hubungan pola makan, pola tidur, dan pola persepsi terhadap menstruasi dengan tingkat nyeri dismenor pada remaja di pesantren. Ya. Saya izin wawancara untuk 13 pertanyaan. Apakah Mbak Kaila bersedia? Bersedia Mbak. Baik, saya akan mulai di pertanyaan pertama ya. Bisakah Mbak Kaila ceritakan bagaimana pengalaman haid di setiap bulannya? Biasanya saya tuh kalau itu seminggu, terus hari pertama tuh perutnya sakit banget Mbak, suka sampai nggak bisa berdiri gitu. Nah tapi hari ketiganya itu udah mulai mendingan tuh sakit perutnya. Berarti hari ketiga udah mulai mendingan ya? Ya. Terus apa yang kamu rasakan sih saat haid? Perut bagian bawah tuh rasanya dikerus-kerus kayak apa ya, diremas-remas gitu loh Mbak. Ngok-ngok gitu. Iya, terus kadang ngerasa pusing, bawaannya Oh, sampai pusing juga ya? Iya, terus bawaannya pengen tiduran aja gitu rebahan. Apa saja sih makanan yang sering dikonsumsi sehari-harinya? Biasanya sih aku makan nasi sama lauk kayak telur, tempe, tahu, terus juga kadang ayam. Sayurnya sih jarang ya Mbak, karena ya kalau ada aja, kalau nggak ada ya enggak. Oke, terus apakah ada makanan tertentu yang dihindari saat haid? Ada sih Mbak, kata orang-orang kan nggak boleh makan pedas ya. Iya. Cuma saya tetap aja makan pedas karena suka gitu. Oke. Terus nih, apakah kamu merasa makanan itu berpengaruh sama tingkat nyeri haid kamu? Iya sih, merasa aja kalau makan pedas tuh kayaknya makin Makin sakit ya? Iya, perutnya makin sakit aja gitu. Oke. Bisa nggak kamu ceritakan kebiasaan tidur kamu sehari-hari? Biasanya tuh tidurnya jam 10-an malam. Tapi kadang suka ngobrol tuh sama temen, jadi nggak inget waktu tidur jam berapa. Oke. Terus bangunnya jam 4 pagi. Berarti itu udah teratur ya, jam 10 malam tidur, jam 4 pagi bangun. Iya, sudah. Oke. Kamu merasa nggak kualitas tidur kamu tuh terganggu saat haid? Yang biasanya tidur jam 10, bangun jam 4, pada saat haid itu tuh terganggu? Beda Iya, ya? terganggu banget Mbak. Suka terbangun tengah malam gitu, suka kebangun tengah malam. gara-gara sakit. Apakah kamu merasa tidur cukup itu membantu mengurangi nyeri atau sama aja? Iya sih, lumayan. Kalau tidur cukup tuh kayaknya badan tuh ngerasa enteng aja gitu, sakitnya terus gak terlalu kerasa. Oke. Pernah nggak Mbak Kaila ini merasa takut atau malu bahkan atau mungkin cemas ketika haid gitu di pesantren? Pernah, apalagi kalau lagi sholat berjamaah tuh, terus harus izin sama ustazah kan. Itu malu Oh, banget. malu ya? Iya, malu banget. Malu. Terus biasanya nih kamu ngapain sih kalau sedang nyeri haid gitu? Paling cuma tiduran, minum air hangat, terus kadang aku minta tolong ke teman buat pijitin punggung, karena kalau haid itu punggung tuh merasa pegel banget gitu. Apakah kamu pernah pakai obat atau jamu gitu kalau lagi haid? Pernah sih, kalau jamu tuh nggak pernah, cuma minum obat buat ngurangin rasa Sakitnya tuh ya? sakit perutnya pernah. Oke, menurut kamu yang kamu minum itu obat atau itu efektif nggak buat mengurangi? Lumayan ngebantu sih, cuma nggak hilang total aja sakitnya gitu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, ada hal lain yang ingin kamu ceritakan tentang pengalaman haid kamu? Ada sih Mbak, aku tuh kadang pingin ada penyuluhan gitu, biar ngerti cara mengatasi sakit tanpa harus meminum obat terus kan kayak gitu pasti ada efek sampingnya. Iya, ya, betul. Mbak. Nah, pingin itu ada penyuluhan aja di pondok ini. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, sudah pertanyaan semua sudah terjawab. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya pamit dulu ya Mbak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga Mbak. Selesai.